Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Realme 3 Pro. Ya, smartphone ini sudah saya pakai kurang lebih 3 minggu. Dan bisa saya bilang Realme 3 Pro ini termasuk salah satu smartphone yang mantul. Mantap betul untuk harga di bawah 3 juta. Dan saya akan mengulas alasannya satu persatu. Seperti biasa nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua yang baru pertama kali mampir di channel ini atau yang belum subscribe, tekan tombol subscribe berwarna merah ya. Dan jangan lupa juga aktifkan bel notifikasinya agar nanti kamu kedepannya tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Lalu jangan lupa berikan tanda like untuk video ini. Oke, sudah subscribe dan like ya? Langsung saya mulai pembahasannya. Yang pertama itu dari sisi desainnya. Bisa saya bilang desain Realme 3 ini termasuk terlihat elegan, nyaman, dan terasa solid ketika digenggam. Kesan elegan itu berkat pola yang membentuk huruf S dipadukan gradasi warna yang cantik dengan finishing glossy. Jadi memberikan kesan seakan-akan terbuat dari bahan kaca. Kesan nyamannya itu berkat lekukan di sisi kanan dan bodi plus peletakan tombol power di sisi kanan dan tombol volume di sisi kiri masih mudah dijangkau dengan satu tangan. Sementara kesan solidnya itu berkat keseluruhan bodi Realme 3 Pro terasa padat banget loh kalau ketika saya genggam. Padahal nih ya, material bodi belakang terbuat dari bahan plastik polikarbonat sehingga membuat bobot Realme 3 Pro tidak terlalu berat. Kekurangan bodi belakangnya ya sudah pastilah seperti smartphone biasa, yaitu mudah meninggalkan sidik jari dan rentan akan goresan. Tapi bisa diatasi kok dengan memasangkan soft case yang sudah tersedia pada paket penjualan. Poin yang kedua yaitu layarnya yang luas. Sebenarnya desain layar Realme 3 Pro terlihat biasa saja sih, karena sama seperti Realme 3 dan Realme C2 yang hadir dengan notch Deodrop. Tapi dengan layar seluas 6,3 inch dengan aspek rasio 19,5:9, panelnya IPS LCD dan sudah beresolusi Full HD+. Sudah sangat jelas akan memberikan kenyamanan pada mata ketika menonton video, main game, atau sekedar membaca artikel. Layar Realme 3 Pro terbilang kuat karena sudah dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass 5. Lebih bagusnya lagi, pada paket penjualan juga layar Realme 3 Pro sudah dipasangkan screen guard. Yang ketiga, dari sisi keamanan dalam membuka smartphone. Realme 3 Pro mengandalkan pemindai wajah dan sensor sidik jari. Dan buat saya nih ya, kecepatan baca kedua sensor tersebut bisa dibilang cepat banget untuk smartphone di kelasnya. Yang keempat, Realme 3 Pro membawa software yang paling terbaru. Realme 3 Pro menggunakan tampilan antarmuka yaitu ColorOS 6 yang sudah berjalan pada sistem Android Pie. Banyak hal-hal baru pada ColorOS 6, seperti yang pertama itu tampilannya lebih fresh dengan icon dan desain yang penuh warna. Dan yang kedua, banyak fitur seperti tampilan display bisa diatur sesuai selera, mau terlihat cool atau warm. Yang berikutnya, mengaktifkan night shield yang berguna untuk memberikan kenyamanan pada mata ketika mengoperasikan smartphone ini di kondisi minim cahaya. Lalu, tampilan home screen juga bisa diatur sesuai selera. Selanjutnya, ada smart driving yang sebelumnya nih ya, hanya untuk pengguna mobil saja. Kini sudah tersedia untuk pengguna motor. Lalu ada Smart Assistant yang terdapat pada tampilan home screen paling kiri yang berisikan aplikasi-aplikasi favorit kamu, lalu ada kalender, cuaca, foto, dan kontak favorit. Berikutnya ada navigation case yang bisa kamu pilih sesuai kebiasaan kamu. Selanjutnya ada assistive ball yang terdiri dari operation mode dan gesture mode. Lalu ada Smart Sidebar yang bisa mengakses quick apps dan quick tools secara cepat. Lanjut, ada Save Power. Ya sudah pasti ini untuk menghemat daya tahan baterai di saat dibutuhkan. Lalu yang paling penting ini untuk kamu yang senang main game, ada fitur Game Space yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja game. Dan yang terakhir itu ada Game Assistant yang memiliki fungsi membalas pesan tanpa harus keluar dari game. Lalu ada Screenshot, Screen Recorder, Block Notification, Reject Call, dan Play AFK. Poin yang kelima, Realme 3 Pro memiliki performa yang tercepat di kelasnya.
Alasan itu dikarenakan smartphone ini menggunakan Snapdragon 710 AI serta CPU yang sudah octa-core dengan clock speed 2,2 GHz dan GPU-nya Adreno 616 sehingga bisa memberikan pengalaman yang baru dalam merasakan kecepatan, lebih khususnya di saat bermain game. Apalagi nih ya, varian RAM-nya itu 4GB dengan internal storage 64GB atau kamu bisa pilih RAM 6 dengan internal storage 128. Buat saya pribadi, Snapdragon 710 itu untuk harga di bawah 3 juta ya, setahu saya ya, baru Realme 3 Pro ini. Apakah ada smartphone lain? Kalau memang ada yang resmi di Indonesia, coba yuk menulisnya di kolom komentar di bawah, siapa tahu saya lupa. Kenyamanan bermain game pada Realme 3 Pro bukan hanya karena Snapdragon 710, tapi ya kalau kata Realme, di Realme 3 Pro ini sudah ditanamkan satu teknologi yang namanya HyperBoost 2.0. Lagi-lagi kata Realme, kerja HyperBoost ini dengan cerdas menyempurnakan kinerja game secara real time untuk meningkatkan touch response. Ya, untuk poin ini sih saya percaya saja, karena selama saya bermain game berat seperti PUBG dan PS 2019, tidak saya temukan masalah. Kedua game dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam yaitu dari sisi kamera. Buat saya pribadi, kamera Realme 3 Pro ini setara tapi tidak sama dengan smartphone flagship. Sebagai info, Realme 3 Pro menempatkan dua buah kamera pada bodi belakang. Kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f1.7 dengan AI Scene Recognition. Sensor yang digunakan Sony IMX519. Kamera kedua beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 yang bertugas sebagai depth sensor atau memberikan efek bokeh. Sementara kamera depannya itu beresolusi 25 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 dengan AI selfie kamera. Jadi ini sangat cocok sekali untuk kamu yang senang selfie. Bicara kualitas foto baik di kondisi cahaya berlimpah atau minim, kamera Realme 3 Pro bisa diandalkan banget. Apalagi kamera Realme 3 Pro memiliki banyak mode dan fitur. Mode yang paling diunggulkan yaitu Nightscape dan Expert. Sementara terdapat fitur Chroma Boost dengan tujuan memberikan warna dengan saturasi lebih tinggi dari warna objek foto. Lalu ada fitur Ultra HDR yang bisa diaktifkan melalui mode Expert. Keunggulan lainnya pada perekaman video yaitu pada slow motion yang bisa merekam 960 fps walau hanya mentok pada resolusi HD saja. Ini contoh foto dan video dari kamera Realme 3. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Realme 3 Pro. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Realme 3 Pro. Kualitasnya Full HD.
Berikutnya poin yang ketujuh, Realme 3 Pro ditanamkan baterai yang besar dan pengisian daya baterai dengan teknologi VOOC Flash Charge. Realme 3 Pro membawa kapasitas baterai sebesar 4045 mAh. Ketahanan baterai ya sangat bisa diandalkan sih. Ini salah satunya juga berkat chipsetnya itu sudah menggunakan fabrikasi 10 nanometer. Lagi-lagi nih ya, dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini yang saya notabene itu sangat jarang bermain game, Realme 3 Pro bisa bertahan dari pagi hingga malam hari. Untuk pengisian daya baterai, Realme 3 Pro masih menggunakan port micro USB dengan teknologi VOOC Flash Charge 3.0. Waktu yang dibutuhkan untuk charge smartphone dari kapasitas baterai 25% hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam. Sebenarnya sih hanya 8 poin yang menjadi alasan saya mengapa saya bilang Realme 3 Pro ini mantul ataupun mantap betul. Ya, untuk sisi audio sih nggak terlalu wah banget ya. Tapi ya suara yang dihasilkan termasuk besar dan terbilang jernih juga. Dari semua poin yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa saya bilang itu kelebihan dari Realme 3 Pro. Lalu apa sih poin kekurangan pada smartphone ini? Kalau buat saya pribadi nih ya, yang pertama itu belum ada LED notifikasi. Lalu yang kedua masih berbahan plastik. Ya, mungkin karena saya sehari-hari itu menggunakan smartphone berbahan kaca seperti Asus Zenfone 5Z dan Xiaomi Mi 8 Lite. Yang ketiga yaitu masih menggunakan micro USB. Ya, lagi-lagi mungkin karena saya sehari-harinya menggunakan smartphone yang sudah menggunakan USB Type-C. Ya, itu sih menurut pandangan pribadi saya. Kalau menurut kamu, apa nih poin kekurangannya? Boleh share di kolom komentar di bawah. Kesimpulan dari saya, secara keseluruhan Realme 3 Pro bisa saya katakan menjadi smartphone yang paling layak untuk dibeli. Dengan harga yang tidak sampai 3 juta rupiah, Realme 3 Pro memberikan banyak kelebihan. Kesimpulan lainnya, Realme 3 Pro ini cocok banget untuk semua kalangan pengguna smartphone. Baik yang sekedar hanya untuk sosial media, hingga yang maniak dalam bermain game berat. Itu saja yang bisa saya bagikan mengenai Realme 3 Pro. Terima kasih banyak nih untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata di video ini. Jika kamu punya kritik, saran, ataupun pertanyaan mengenai video ini ataupun channel ini, silakan menulisnya di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!